Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Oke, sebelumnya di video pengertian sudut berelasi di pojok kanan atas itu sudah dibahas. Jadi ini kuadran-kuadrannya sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi saya kelupaan di video sebelumnya untuk memunculkan ini. Kuadran 1 yang dipakai ini, kuadran 2 yang dipakai ini, tapi bisa gunakan ini, maksudnya nanti kuadran 3 juga sama ya, kuadran 4 juga sama. Nah, kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk kuadran 1. Nah, ini biasanya sudut-sudut istimewa sih gitu kan. Nah, nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi kuadran 1 atau bisa dikatakan perbandingan trigonometri sudut komplement itu nilainya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sudut nih di kuadran 1, nilai sin-nya nanti itu berubah menjadi cos. Nah, untuk nilai cos itu akan berubah menjadi sin. Untuk tangen akan berubah jadi kotangen. Semisalkan begini ya, sin 30 derajat misalkan gitu. Nah, artinya ini kan sama aja dengan sin alfa ini ya, ya kan? Berarti kalau nya sin alfa otomatis kita ubah menjadi bentuk cos. Jadi nanti cos 90 derajat min alfa. Nah, alfanya kan 30 nih ceritanya. Ya udah tinggal ketik aja cos 90 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, cos 90 dikurang 30 berapa? Cos 90 kurang 30, 60. Oh, nilai sin itu sin 30 itu sama dengan cos 60. Benar nggak? Di sudut istimewa. Buat yang belum tahu tentang tabel trigonometri untuk sudut istimewa, bisa cek di pojok kanan atas. Nah, cos 60 derajat itu berapa sih? Setengah ya. Nah, sin 30 juga nilainya setengah kan? Nah, ini maksudnya. Jadi, biasanya soal-soal untuk nilai perbandingan. Kalau nilai perbandingan, itu kita nyarinya sampai ketemu nilai setengah. Kalau yang ditanya nilai perbandingan. Tapi kalau yang ditanyakan, ubahlah ke dalam bentuk perbandingan trigonometri. Kalian cukup sampai sini aja nanti. Nah, biasanya ada soal yang begitu. Jadi, perhatikan soal-soal atau kata-kata dalam soal untuk perbandingan sudut berelasi. Nah, itu contoh sekilas. Jadi, kalau sudutnya istimewa atau 0 sampai 90, itu kita ubah, kalau misalkan soalnya dia cos, kita ubah menjadi sin 90 derajat min alfa. Kalau dia bentuknya sin, ya, mungkin saya hapus dulu biar kalian nggak pusing lihatnya. Oke, kalau bentuknya cos, kita harus ubah ke dalam sin 90 derajat min alfa. Kalau sudutnya berada di kuadran 1. Ingat, ini untuk kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat. Gitu ya. Maka kita ubah bentuknya ke sin 90 derajat min alfa gitu. Kalau cos 90 kalau sin ke sin alfa itu kita ubah ke dalam bentuk cos seperti ini. Kalau misalkan nilai kotangen, nah, kalau misalkan nilainya kotangen alfa itu maka berubahnya harus menjadi tangen gitu. Ada pertanyaan begini, Bu, kan tadi sudutnya istimewa, kalau sudutnya 20, oke. Misalkan yang ditanya tentukan perbandingan trigonometri, bukan nilai perbandingan tapi perbandingan. Misal begini, mungkin contohnya kotangen ya, kotangen dari 15 derajat misalkan. Nah, otomatis kita ubah ke dalam bentuk tangen gitu. Tan, ya kan, 90 derajat, alfanya berapa? 15 dikurang 15 gitu ya. Ini 90 ya. Nah, berarti di tangen 90 kurang 15 berapa? 75 ya. 75 derajat. Bener nggak?
Salah dong, 85. Ya, 85 derajat. Udah sampai sini. Kalau ditanya perbandingan trigonometri. Tapi kalau yang ditanyanya nilai, berarti kamu harus nyari nilai dari tangan 85 gitu. Oke. Mungkin kalau pakai tangan 85 itu pakai kalkulator ya, karena dia bukan sudut istimewa gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan singkat tentang kuadran 1. Sekarang kita beralih ke kuadran 2. Kuadran 2 itu disebut juga pelurus. Sudut pelurus, karena sudutnya berapa? Yang dipakai 180 derajat. Nah, untuk kuadran 2, kalau misalkan pakai sudut pelurusnya ya, yang paling penting di kuadran 2 itu kita pakai yang 180 derajat min alfa. Ya kan? Nah, sama kalau misalkan soalnya begini. Berapa ya? Tentukan cos dari misalkan 135 gitu. Nah, berarti kan diubah dulu nih. Kalau cos diubahnya apa? Jangan perhatikan negatifnya gitu kan. Berarti ini diubahnya cos gitu kan, 180 derajat. Nah, kita cari alfanya ini. Nah, nanti buat penjelasannya ke pembahasan soal aja gitu ya. Bakal dibahas. Jadi ini singkatnya adalah bagaimana sih cara mengubah nilai sudut yang bukan istimewa, terus sudutnya bukan 180, bukan 360 gitu. Bisa dikonversikan atau bisa dikerjakan dengan sudut-sudut istimewa. Itu kuadran 2. Jadi kuadran 2, 3, dan 4 itu intinya adalah kita mencari nilai perbandingan trigonometri dengan memanfaatkan nantinya sudut istimewa. Nah, nanti dibahas di pembahasan soal biar ini nggak kepanjangan videonya gitu ya. Oke. Itu jadi kuadran 2, 3, dan 4 itu akan mencari nilai perbandingan trigonometrinya dengan bantuan sudut-sudut istimewa yang sudah dipelajari gitu ya. Oke. Nah, tadi kan ada 2 tuh ya, kuadran 2 ada 180 min alfa sama 90 derajat plus alfa. Nah, kalau misalkan mau pakai sudutnya 90 derajat plus alfa, itu bentuknya seperti ini. Nah, biar kalian tahu aja gitu ya. Tapi yang saya sangat sarankan untuk pengerjaan soal yang lebih simple, biar kalian nggak pusing-pusing banget gitu ya, menggunakan yang ini gitu. Menggunakan yang kuadran 2-nya asli, 180 derajat min alfa gitu ya. Oke, itu untuk kuadran 2. Nah, sekarang kita ke kuadran 3. Nah, ini kuadran 2 tetap ya. Kalau 90 plus alfa, konsepnya sama dengan kuadran 1. Sin-nya kita ubah jadi cos, cos-nya kita ubah jadi sin, tan-nya kita ubah jadi kotangan. Buat nilai minusnya sama, ya kan? Kalau perhatiin nih, cos minusnya sama gitu. Sin nggak ada, ya gitu ya. Nanti kenapa kok ada tanda minus plusnya, Bu? Nanti kita bahas di setelah pembahasan ini. Oke? Itu ya. Lanjut kita ke kuadran 3. Kuadran 3 itu tadi ada 180 plus alfa ya, masih menggunakan sudut pelurus ya. Masih menggunakan sudut pelurus yaitu 180 derajat, ya kan? Masih menggunakan sudut pelurus patokannya. Kuadran 3 sama ya konsepnya seperti kuadran 2. Yang membedakan hanyalah kalau tadi di kuadran 2 sebelumnya yang positif itu cuma sin nilainya. Tapi kalau di kuadran 3 yang positif itu tangan. Nah, udah kelihatan nih perbedaannya gitu ya. Tapi intinya sama kok gitu. Nah, ini kalian bisa lihat, bisa pahami gitu ya. Sin nilainya minus untuk kuadran 3, cos itu nilainya minus untuk kuadran 3, tangan yang positif di kuadran 3. Nah, tadi ada 270 derajat min alfa. Gimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Konsepnya hampir sama dengan sudut 90 derajat. Gitu ya. Seperti ini. Sin kita ubah jadi cos kita ubah jadi sin, tan kita ubah jadi kotangan. Untuk minusnya sama letaknya. Ya.
baik menggunakan 180 maupun 270. Bisa perhatikan, bisa dilihat. Oke? Untuk pengaplikasiannya nanti di pembahasan soal. Nah, sekarang kita kuadran 4. Kuadran 4 itu menggunakan sudut satu lingkaran penuh, jadi 360 derajat. Nah, tadi di kuadran 4 itu kan ada dua ya, ada tipe 360 derajat, ya kan, min alfa, ada yang 270 derajat plus alfa. Nah, kalau di kuadran 3, kita gunakan yang ini saja gitu ya. Kalau kalian mau coba yang ini, dipersilahkan. Nanti saya akan bahas contohnya buat yang kuadran 2, kalau misalkan pakai yang 90. Oke, kalau misalkan pakai yang 360, sama, sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Yang membedakan apa? Tanda negatif positifnya. Ya, yang positif cos. Nah, tadi kalau kuadran 2 itu yang positif sin. Kalau kuadran 3 itu yang positifnya tangan. Nah, di kuadran 4 yang positifnya cos, gitu ya. Nah, itu untuk yang 360. Simple ya. Kalau sudah begini, oke. Nah, untuk yang 270 derajat plus alfa itu gimana, Bu? Sama konsepnya dengan kuadran 1. Jadi sin kita ubah ke cos kita ubah ke sin, ya kan? Tangan kita ubah jadi ini bukan cos ya, tapi kot tangan. Nah, kot tangan ini salah ketik. Ini kot tangan. Hampir sama, tandanya juga sama gitu. Kalau sin tandanya negatif, ini juga negatif. Cos tandanya positif. Tangan tandanya negatif. Sama gitu ya. Nah, itu untuk setiap kuadran. Oke, mungkin kalian bingung gitu ya. Tanda-tanda dalam trigonometri sudut berrelasi. Tadi yang pertama sudut istimewa semuanya nilainya positif gitu ya. Yang kedua kuadran 2 itu nilainya negatif. Positifnya cuma sin. Terus kuadran 3 tadi itu yang positif cuma tangan. Nah, di kuadran 4 yang positif cos. Gimana maksud tandanya gitu ya. Jadi ini yang kita pakai ya di kuadran 1 itu ini sudut relasinya ya. Terus 180 derajat min alfa. Kuadran 3 itu ini, dan kuadran 4 360. Bagaimana cara menghafalkan tandanya? Tadi yang udah banyak banget tuh ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Kita bikin tabel aja. Nah, kayak gini. Jadi kuadran 1 tadi kan kita bisa lihat bahwasannya nilai sin cos tangannya itu positif. Nah, di kuadran 2 nilai sinnya yang positif, yang lainnya negatif. Di kuadran 3 itu yang positifnya tangan, yang keempat cos. Nah, hafalkan saja positifnya. Jadi sudut relasi itu yang penting hafalin tanda positifnya aja. Selain tadi mengingat tentang sin 180 derajat. Misalkan sin 180 derajat plus alfa sama dengan sin alfa. Nah, itu kan kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif apa? Oh, tangan, berarti nilai sinnya negatif gitu ya. Yang dihafalkan positifnya aja. Al, sin, tangan, cos. Cara ngapalnya gitu ya. Kita apalin tanda sudut berelasinya. Untuk kuadran 1 al, berarti semuanya positif. Sin, oh kuadran 2 cuma sinnya yang positif. Tangan, oh kuadran 3 itu tangan yang positif. Cos, kuadran 4 itu cosnya yang positif. Jadi al sin tangan cos, al sin tangan cos gitu ya. Al sin tangan cos gitu. Jadi bagilah menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Al sin tangan cos gitu ya. Oke. Itu jadi yang kita gunakan untuk perbandingan trigonometri, setiap kuadran rumusnya yang ini aja. Jadi kalian bisa lihat kan ya, sin tetap jadi khusus untuk kuadran 1, sin kita ubah cos kita ubah jadi sin gitu ya. Tangan kita ubah jadi kotangan. Khusus kuadran 1 dia istimewa kan, makanya disebut sudut istimewa karena ini punya keistimewaan gitu ya.
Sinnya kita ubah ke cos, cosnya kita ubah ke sin, dan tangan ubah ke kotangan. Itu untuk kuadran 1. Sisanya 2, 3, 4 itu kita apalin tandanya aja sebenarnya. Dan sudut relasinya. Jadi kalau kuadran 2 itu sudut relasinya itu 180 derajat min alfa. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, kuadran 2 tadi apa? Alsin. Oh, sinnya yang positif. Selebihnya cos dan tangannya negatif. Itu maksudnya ya. Terus yang ketiga, kita perhatikan perbandingan trigonometri kuadran 3 sekarang ya. Mungkin saya kuadran 4-nya hapus dulu. Nah, kuadran 3, apalkan sudut relasinya. Sudut relasinya itu 180 derajat plus alfa. Nah, kuadran 3 itu apa tadi? Al, sin, tangan. Oh, tangannya yang positif di sini gitu ya. Tangannya yang positif. Berarti sisanya semuanya negatif. Sinnya negatif, cosnya juga negatif gitu ya. Nah, sekarang kita ke kuadran 4. Kuadran 4 itu sudut relasinya 360 derajat min alfa. Nah, kuadran 4 itu tanda positif, tanda nilai perbandingan trigonometrinya al, sin, tangan, cos. Oh, cosnya yang positif. Berarti kalau cosnya positif, sisanya negatif. Gitu maksudnya ya. Oke, kalau kalian nggak paham, kalian bisa pause, playback lagi video ini, ulangi lagi. Ada pertanyaan, tinggal tanyakan di Instagram saya di kolom deskripsi atau di kolom komentar gitu ya. Oke, itu sekilas tentang perbandingan trigonometri kuadran 1 sampai 4 untuk sudut relasi. Nah, kita langsung nanti ke pembahasan soal ya. Tuh, udah contoh soal kan? Ya, jadi kita langsung ke pembahasan soal setelah video ini. Salam matematik cuy, semangkuy. Tetap belajar matematika dengan santuy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.